Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga, dan kita masuk pada poin ke-34 halaman 85. Allah akan memberikan kecukupan dan kepentingannya pada urusan dunia dan akhirat. Baik, kita baca matanya baru kita jelaskan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu As-Sunni, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh atau Imam Syu'aib dan juga Abdul Qadir Al-Arnaud dalam tahqiq kitab Zadul Ma'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marratin kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah." Barang siapa yang pada setiap hari ketika memasuki waktu pagi dan petang hari dia pun mengucapkan kalimat hasbunallah, cukuplah bagiku Allah, la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah lah aku bertawakal, wa huwa rabbul arshil azim, dan Dialah Rabb yang memiliki arsy yang sangat besar atau agung. 7 kali dibaca, maka faedahnya kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kepadanya kecukupan dalam kepentingannya, baik urusan dunia dan akhiratnya. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini menjelaskan kepada kita sebuah zikir yang sangat dianjurkan dibaca di pagi dan petang hari. Ibu yang selalu mengamalkan zikir pagi petang insyaallah hafal, karena zikir ini tidak terlampau panjang. Hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah. Siapa yang bisa membaca zikir pagi petang ini sebanyak 7 kali di pagi hari dan 7 kali di petang hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan kepadanya dan pemeliharaan dalam hidupnya, sehingga kepentingan dunia dan akhiratnya bisa diuraikan bila terjadi banyak masalah dalam kehidupannya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak syak lagi manusia ini kan setiap hari pasti mengalami banyak kesulitan. Ada saja kesulitan yang akan kita dapati, baik di siang hari atau di malam hari. Lah terkadang beberapa kesulitan yang kita hadapi itu terkadang susah diuraikan, susah kemudian kita mencari jalan keluarnya. Tentu bukan berarti setiap kesulitan tidak ada jalan keluarnya, ada jalan keluarnya. Tapi terkadang otak kita buntu untuk menguraikannya. Lah di sini Nabi SAW mengajarkan doa yang sangat pendek dan singkat yang bisa banyak menguraikan masalah kehidupan kita. Karena memang makna daripada doa ini luar biasa. Hasbiyallah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagiku. Kalimat hasbiyallah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagiku. Di sini banyak faedah yang kita akan petik. Karena kalimat hasbiyallah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagiku, ini adalah syiarul muwahhidin. Syiarnya ahli tauhid. Bahkan Abul Anbiya, bapak dari seluruh para nabi, juga mengucapkan kalimat ini untuk keluar daripada kesulitan yang dihadapinya. Disebutkan dalam sejarah yang ma'ruf ketika Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam api, disebabkan karena dia menghancurkan patung-patung yang disembah Namrud dan kaumnya. Secara logika Ibrahim tidak akan selamat. Bagaimana akan selamat? Api begitu besar, penjaga di mana-mana, dia pun terikat dan dia dilempar ke dalam api. Macam mana dia akan selamat dari api itu? Tetapi bukan berarti kemudian setiap kesulitan tidak ada jalan keluar. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam paham bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya Allah yang bisa menyelamatkannya. Makanya tatkala kemudian Ibrahim dilempar ke dalam api tersebut, di tengah-tengah dia sedang melayang, jasadnya hampir masuk ke dalam api, dia pun diilhamkan Allah untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku karena dia sebaik-baik pelindung. Semata-mata Ibrahim alaihi salatu wassalam membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka turun perintah Allah kepada api. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan kepada api, wahai api, dinginlah dirimu dan selamatkan Ibrahim. Maka tiba-tiba api menjadi dingin dan Ibrahim pun selamat dari kobaran api itu. Kenapa kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam bisa selamat dari api itu? Tidak lain karena pertolongan Allah. Dia sangat yakin bahwa Allah yang akan menolongnya. Makanya dia mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Kalau ibu menjadikan Allah sebagai pelindung, maka tidak ada yang bisa mencelakakan ibu. Tapi kalau ibu menjadikan makhluk sebagai pelindung, sekuat apapun makhluk terkadang meleset perlindungannya. Makanya di sini kalimat hasbunallah bukan kalimat biasa, tapi kalimat syiarul muwahhidin, syiarnya orang-orang yang bertauhid. Dicontohkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi kekalahan di perang Uhud, dan itu pukulan telak kepada kaum muslimin, bisa saja kekalahan ini menjadikan don hati kaum muslimin sehingga lemah hati-hati mereka menghadap musuh. Baru saja mengalami kekalahan dan mereka baru istirahat.
Tiba-tiba kemudian orang-orang musyrik Arab ini yang dipimpin oleh Abi Sufyan membuat makar dengan mengutus seseorang untuk disampaikan kepada Rasul bahwa akan ada pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan Uhud yang akan menyerang mereka di Madinah. Tapi mendengar hal itu, Nabi SAW hanya bisa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, karena dialah sebaik-baik pelindung. Ketika Nabi SAW mengucapkan kalimat itu dan didengar para sahabat, maka para sahabat menjadi bangkit imannya. Fazaduhum imanan, maka iman mereka bertambah. Ketika dikatakan innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika ada kabar kepada Nabi SAW, innan nas, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, mereka sudah berkumpul, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, fahsyauhum, takutlah kepada mereka. Tapi justru ancaman itu membuat iman para sahabat bertambah, dan mereka pun semangat mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi faedah yang pertama dari kalimat hasbi Allah di sini, kalimat ini adalah syiarul muwahhidin, syiarnya orang-orang yang bertauhid. Kalau kita merasa orang yang bertauhid, jadikan Allah sebagai pelindung kita. Kemudian yang kedua, kalimat hasbi Allah artinya juga adalah al-kafi wahdahu li ibadihil mu'minin fi daf'il madhari anhum. Maksudnya hasbi Allah itu cukuplah bagiku Allah, artinya kita sangat percaya dan yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Dia akan mencukupkan kita, artinya akan mewakilkan kita di dalam mencegah banyak madarat yang akan menimpa kita. Kalau ibu merasa dizalimi dan ada yang akan menyakiti, katakan hasbi Allah, cukuplah Allah yang akan melindungi. Kalau ibu ada yang ngancam, pamannya mengatakan kepada ibu, saya akan sihir ibu, saya akan santet ibu, bahkan saya akan kerahkan banyak tukang-tukang sihir supaya ibu terkena sihir, katakan hasbi Allah, cukuplah Allah pelindung, tidak perlu takut. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau ada hal-hal yang mengancam dalam kehidupan kita, maka kalimat hasbi Allah ini adalah al-kafi, bisa mewakilkan kita untuk menuntaskan mereka orang-orang yang menyakiti kita. Kemudian yang ketiga, bahwa hasbi Allah adalah doa yang sangat agung sekali, karena kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita diajarkan untuk bertawakal kuat kepada Allah. Hanya Allah lah yang maha kuat, hanya Allah lah yang maha kaya, hanya Allah lah yang mampu melakukan segala-galanya, sehingga kita akan tenang dalam hidupnya, karena kita bersandar kepada zat yang maha kuat. Hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tiga faedah ini, hasbi Allah, cukuplah Allah, maka bisa kita petik faedah yang lainnya. Pertama, husulul afiyati wal amni wassalam, bahwa ucapan ini akan membawa al-afiyah, kebahagiaan, wal amni wassalam, keamanan dan keselamatan. Kalimat ini akan membawa kebahagiaan, keamanan dan keselamatan. Bagaimana tidak bahagia? Allah yang melindungi kita. Bagaimana tidak aman dan selamat? Allah yang akan menjadi pemberi keamanan dan pemberi keselamatan kepada kita. Kemudian yang kedua, hifdzul abdi min kaidil a'da'i wa sarfu su'ihim anhu,
kalimat ini bisa menjaga hamba dari makar musuh-musuhnya dan bisa memalingkan keburukan-keburukan yang mereka lancarkan kepada kita. Jadi kalimat ini bisa menjaga kita. Kalau ada musuh-musuh kita menyakiti kita, maka kita ada yang melindunginya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kalimat ini juga adalah kalimat yang menanamkan sifat tawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal ini nanti akan dijelaskan tentang keistimewaannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hasbiyallah la ilaha illahu, hasbiyallah la ilaha illahu, cukuplah bagiku Allah, karena Dia zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dalam zikir ini juga ada pengikraran tentang tauhid. Ketika kita yakin bahwa Allah sebagai pelindung kita, karena memang Dia satu-satunya zat yang pantas kita sembah, dan tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Dia sang pencipta, kecuali Dia sang pengatur, kecuali Dia sang penguasa, sang pemberi rizki, sang pemberi kehidupan dan kehancuran. Karena zat yang tidak bisa menciptakan, zat yang tidak bisa mengatur, zat yang tidak bisa menguasai, zat yang tidak bisa memberikan rizki, kenikmatan dunia dan yang semacamnya, tidak layak disembah. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala layak disembah dan layak kita jadikan sebagai gantungan pelindung kita? Karena memang Dia zat yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menguasai kita, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki dan begitu seterusnya. Maka sudah selayaknya kita bergantung kepada zat yang seperti ini. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, kepada Dialah, maksudnya kepada zat yang satu yang pantas disembah itu, kita mengaitkan hati kita hanya kepadanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tawakal itu artinya mengaitkan hati dengan Allah, mengaitkan hati dengan Allah dengan penuh kejujuran dan prasangka baik serta kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dijadikan sandaran. Itulah tawakal. Makanya tawakal itu menjadi sifat para nabi. Nuh alaihi salatu wassalam, ketika dia sudah hampir putus asa menghadapi kaumnya, bagaimana tidak, Nuh itu berdakwah bukan seminggu sekali, tapi siang malam. Inni da'autu qaumi laila wa nahara, aku berdakwah kepada kaumku itu siang dan malam. Bayangkan Nabi seperti apa ini, berdakwah siang malam. Lah kaumnya ini kalau didakwahi Nuh alaihi salatu wassalam, itu jari-jari mereka dimasukkan ke lubang telinga, enggak mau dengar begitu. Belum lagi kemudian pakaiannya menutup mukanya. Itu setiap Nuh berdakwah, kaumnya melakukan hal yang seperti itu. Siapa yang tahan menjadi seorang dai menceramahi orang yang menutup telinganya dengan ujung jarinya? Saya kira kalau dai-dai hari ini resign jadi dai dia. Kalau seandainya kita menghadapi umat yang seperti itu, lihat kesabaran Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi dia hampir putus asa, sehingga kemudian dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 75, walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan sungguh Nuh telah memanggil aku, kata Allah, berdoa kepadaku, maka sesungguhnya senikmat-nikmat manusia adalah manusia yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa-doanya. Maka kami selamatkan Nuh dan keluarganya
dari kesulitan yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa najjaynahu wa ahla, kami selamatkan Nuh dan juga keluarganya yang beriman tentunya dari kesulitan yang sangat besar. Itu sebelumnya Nuh berdoa kepada Allah. Artinya Nuh berdoa kepada Allah itu maksudnya menghubungkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Aku sudah tidak sanggup lagi menghadapi kaumku. Aku serahkan urusan ini kepadamu ya Rabb. Makanya dia mengatakan, Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Allah, aku hampir terkalahkan dengan kaumku, tolonglah aku. Lah ketika itulah maka Nuh alaihi salatu wassalam ditolong oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa seorang nabi selevel Nuh alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita sifat tawakal. Di saat-saat kita ini sedang kesulitan, maka kaitkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa mengangkat kesulitan kita. Kemudian juga Nabi Musa, kaumnya Musa alaihi salatu wassalam, Bani Israel saat dikejar oleh Firaun, kemudian Musa kepepet dengan lautan, serba salah. Di depannya lautan yang terbentang, sementara di belakangnya tentara Firaun yang sudah mengepungnya. Dan Bani Israel ini, mereka bukan para pejuang, bukan para tentara. Dulunya mereka adalah mantan budak kaum Qibti. Mereka ketakutan ketika melihat Fir'aun dan bala tentara yang sudah mengepungnya, sehingga mereka mengatakan inna la mudrakun. Wahai Musa, mereka sudah mengepung kita, ini macam mana caranya kita bebas gitu. Sementara di hadapan kita ada laut yang terbentang, maju salah, mundur apalagi. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam menenangkan mereka, mengajarkan sifat tawakal dan mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Ingat, kebersamaan kita dengan Allah, pasti Allah akan carikan jalannya. Musa mengatakan, ingatlah, kalau kalian yakin dengan Allah Tuhan kalian, kalau kalian percaya dengan Allah Rabb kalian, tak mungkin Allah membiarkan kita. Pasti Allah akan carikan jalan keluarnya. Nabi Musa alaihi salatu wasallam ingin menguatkan keimanan Bani Israel yang sudah down, bagaimanapun maju mundur kena. Tetapi dengan kepiawaian Nabi Musa alaihi salatu wasallam menenangkan Bani Israel agar tawakal kepada Allah, berhasil. Maka Bani Israel pun bangkit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa anidrib, untuk memukulkan tongkatnya ke air lautan. Anidrib bi asaqal bahra, pukullah lautan itu wahai Musa dengan tongkat. Maka dipukullah, jadilah lautan itu seperti jalan, akhirnya Bani Israel diselamatkan. Lihat bagaimana tawakal ini memberikan jalan di saat-saat kesulitan yang sangat mendesak. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam juga sama mengajarkan kepada kita sifat tawakal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berseru dalam kegelapan, maksudnya dalam kegelapan ini maksudnya 3 kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di tengah malam. Siapa yang bisa tahan hidup orang seperti ini? Kalau bukan karena Allah, Nabi Yunus pasti mati. Berapalah manusia tahan tanpa ada alat untuk menyelam, dia masuk ke perut ikan. Tapi Allah yang melakukannya kan. Maka di sini Allah mengatakan fanada fi dhulumah. Maka Nabi Yunus mencontohkan kepada kita bagaimana kita ini disuruh mengaitkan hati kita kepada Allah di saat-saat kita sedang genting karena banyak masalah, dengan cara berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb, maha suci Engkau ya Rabb, aku termasuk orang-orang yang zalim kepadamu. Maka setelah itu fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin.
maka kami ijabah doanya dan kami selamatkan Yunus dari kemalangan, dan yang demikian itu kami telah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam juga sama. Saat dia sedang sakit parah, satu-satunya nabi yang diuji oleh Allah dengan sakit yang berkepanjangan dan ujian yang bertubi-tubi adalah Ayub alaihi salatu wassalam. Makanya orang-orang Arab kalau menghibur kawannya yang sedang sakit, yang sedang tertimpa kemalangan, mereka senantiasa mengatakan, sabarlah seperti sabarnya Ayub. Itulah orang-orang Arab, selalu begitu. Kalau menasihati kawannya, saudaranya yang sedang kemalangan, yang sedang mendapatkan penderitaan, sakit dan yang lainnya, selalu memberikan nasihat, sabarlah wahai saudaraku seperti sabarnya Ayub. Mungkinkah orang sesabar Ayub? Ya tidak mungkin. Ayub hanya dijadikan percontohan imamus sabirin. Siapa yang tahan dengan ujian Nabi Ayub? Dalam beberapa waktu ludes hartanya, dalam beberapa waktu seluruh anak-anaknya meninggal dunia, dan hanya dalam beberapa waktu yang singkat datang penyakit yang menimpanya, yang penyakit ini tidak pernah dikenal oleh kaumnya. Aneh penyakitnya, sehingga orang-orang menganggapnya itu kutukan. Akhirnya dikucilkan manusia karena takut tertular dengan penyakitnya. Dia pun kemudian mengisolasi diri dan istrinya ke tempat yang jauh dan tidak berjumpa dengan manusia. Kalau kita di posisi Ayub nggak akan kuat. Jangan lagi cerita diberikan musibah harta, anak dan penyakit. 1-2 musibah yang ringan saja kadang-kadang sudah kiamat kita ini. Lah tetapi Nabi Ayub mencontohkan bagaimana tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada 2 orang yang membicarakan Ayub, itu 2 orang sebenarnya ini yang masih setia dengan Nabi Ayub. Yang lainnya sudah tidak ada lagi datang menjenguk Ayub. Lah 2 orang kesetiaan Ayub saja berdialog satu dengan yang lain dan mengatakan, cobalah kita pikirkan soal penyakit saudara kita Ayub ini. Kata temannya mengatakan, bagaimana kau bicara soal itu? Kemudian dia katakan, perhatikan penyakitnya. Dari mulai munculnya sampai sekarang tidak ada tanda-tanda sedikit pun kesembuhan walaupun secuil. Kalau ini bukan kutukan apa namanya? Jangan-jangan Ayub itu melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan kaumnya. Ucapan ini terdengar ke telinga Ayub. Sedihlah Ayub. Tidak mungkin seorang nabi melakukan dosa dan karenanya datang kutukan kepadanya. Makanya dia hanya kemudian mulai mengaitkan hatinya kepada Allah, dan dia pun mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku tahu bahwa madarat yang sampai kepadaku itu kau yang kasih, tetapi aku tahu juga tidaklah engkau memberikan madarat kepadaku ya Rabb kecuali karena kasih sayangmu kepadaku. Indahnya kata-kata ini kalau diucapkan orang-orang yang sedang menderita kan. Aku yakin penyakit ini datang darimu ya Rabb, tapi ku yakin juga bahwa tidaklah kau menimpakan penyakit ini kepadaku kecuali karena kasih sayangmu kepadaku. Sebab kata-kata inilah maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Kami ijabah doa-doanya Ayub dan kami hilangkan seluruh madaratnya. Allah kembalikan hartanya 2 kali lipat, Allah kembalikan keturunannya 2 kali lipat, dan Allah berikan kesehatannya 2 kali lipat. Sebab tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kisah-kisah tentang fadilah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu. Kepada Allah lah kita bertawakal. Sedikit kita kembangkan masalah tawakal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal ini memiliki asar keimanan. Tawakal ini memiliki asar ataupun pengaruh kepada keimanan kita. Apa saja pengaruh tawakal itu? Pertama, pengaruh tawakal itu hifdzullahi azza wa jal liman tawakkala alaihi minasyaitonir rajim. Pertama,
pengaruh keimanannya, Allah akan memberikan penjagaannya kepada kita. Allah akan memberikan perlindungannya kepada kita. Dari siapa kita dilindungi? Dari syaitan yang terkutuk. Karena Allah yang mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak akan bisa menguasai mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang terhadap Rabb-nya bertawakal kepadanya. Lihat di sini Allah mengatakan setan tidak akan sanggup menguasai orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya asar keimanannya bahwa tawakal itu mendatangkan perlindungan Allah dari setiap makar iblis, setan dan yang semacamnya kepada kita. Yang kedua, tawakal ini adalah sebab yang kuat dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan banyak rizki dan keberkahannya. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la ruziktum kama yurzaqut tayr." Kalau kalian betul-betul tawakal, kata Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan diberikan rizki seperti seekor burung. Yaghdu himasan wa taruhu bitana. Keluar dari sarangnya lapar, pulang sudah kenyang. Coba kita berpikir, Bu, burung ini tidak seperti manusia kan? Mereka tidak sekolah. Mereka tidak punya pekerjaan tetap seperti manusia. Mereka tidak ada yang jadi petugas pemerintah. Dan mereka juga tidak punya keahlian seperti banyak manusia. Keahlian macam-macam. Burung ini ya burung, keahliannya tidak ada sama sekali. Dia hanya mengikuti insting yang diilhamkan Allah kepadanya. Dia berusaha keluar dari sarangnya, mencari sebab mencari makanan. Nanti di tengah jalan Allah perlihatkan makanannya. Dengan cara apa? Allah berikan penglihatan tajam yang tidak mampu dilihat manusia. Terkadang manusia tidak tahu bahwa ada makanan burung di samping telapak kaki dia. Tapi burung yang di atas sana bisa tahu dia. Oh, itu makanan saya di situ. Padahal manusia yang di samping makanannya tidak tahu kalau di situ ada makanannya. Lah siapa yang mengilhamkan kemudian pandangan burung langsung terfokus kepada makanannya, kemudian langsung mengambil makanannya? Kalau bukan Allah, siapa lagi? Lah begitulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang bertawakal akan diberikan rizki seperti burung dihantarkan ke tempat rizkinya. Ini yang kedua, asar keimanannya. Tawakal ini menjadikan sebab datangnya rizki. Yang ketiga, bahwa di antara asar keimanan atau pengaruh keimanan tawakal, kafahullahu wa hama. Allah akan menjaganya, Allah akan memberikan perlindungan kepadanya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pelindungnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Yang keempat, tuma'ninatun nafsi, wartiyaqul qalbi wa tardul hammi. Tawakal ini mendatangkan ketenangan jiwa, kejernihan hati, dan mampu menghilangkan setiap kebingungan, kesedihan dan kegundahan dalam jiwanya. Makanya sering saya katakan, kenapa tawakal membawa ketenangan kepada kita dalam hidup kita, bahkan kebahagiaan? Karena kita bersandar kepada Rabb yang mampu mengijabah setiap doa dan permintaan kita, dan mampu melindungi dari setiap kezaliman yang akan menzalimi kita. Makanya kita tenang hidup kita dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih daripada itu, di antara asar keimanannya, tawakal ini mewariskan
mahabbatullahi azza wa jal lil abdi, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 159, fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakallah kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang-orang yang bertawakal. Lihat, tawakal ini sebab kecintaan Allah kepada kita. Kemudian juga tawakal juga yurithu quwwatal qalbi, bisa mewariskan kekuatan hati. Wa syaja'atuhu wa thabatuhu wa sabru wa tahammul, bukan hanya menguatkan hati, akan menumbuhkan keberanian, akan menumbuhkan ketetapan dan kesabaran. Itulah buah tawakal. Bagaimana tidak kuat hatinya, ada zat yang melindunginya. Bagaimana tidak berani dalam hidupnya, ada zat yang menolongnya. Bagaimana tidak tetap hatinya, ada zat yang menetapkan hatinya. Bagaimana tidak sabar, ada zat yang terus membuahkan kesabaran dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian tawakal ini juga di antara asar keimanannya menguatkan hati, menumbuhkan keberanian, menetapkan istiqamah dan juga kesabaran yang luar biasa. Tawakal juga di antara faedahnya atau asar keimanannya, a'zamu asbab lidaf'is sihri wal hasadi wal ain, sebesar-besarnya sebab bisa mencegah sihir, hasad dan penyakit mata. Tawakal ini juga di antara sebesar-besarnya sebab seseorang terhindar dari sihir, terhindar dari hasad dan terhindar dari penyakit mata. Dan lebih daripada itu tentu sebab orang masuk surga dengan mudah adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi SAW mengatakan di antara umatnya ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab, apa kata Rasul? Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak minta dikai, dan orang yang senantiasa tidak tatayur, dan yang terakhir puncaknya adalah dan mereka orang-orang yang bertawakal. Lah, kesemuaannya ini intinya adalah mengaitkan hati dengan Allah. Kata Nabi SAW, orang yang memiliki sifat ini maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Sampai-sampai ada seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan, saking senangnya dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk 70.000 itu. Maka Rasul mengatakan, baik, akan aku doakan engkau termasuk yang 70.000 itu. Tiba-tiba berbangkit satu orang lagi dan mengatakan, saya juga wahai Rasul. Kata Rasul mengatakan, sabaqaka biha Ukasha. Oh, tidak bisa, Ukasha sudah mendahului kamu. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Ini adalah husnul ta'lim namanya. Rasul kalau mengajar itu dia tidak menyinggung perasaan orang. Sebab kalau Rasul mengatakan, oh kamu bukan termasuk yang 70.000, berarti seolah-olah Rasul akan mengatakan kau ini termasuk penghuni neraka. Atau kalau Rasul mengatakan, oh iya kamu juga seperti Ukasha, Rasul tahu yang berdiri itu bisa saja dia munafik. Sementara orang munafik, kalau Rasul katakan engkau termasuk kelompok itu, berarti dia masuk surga. Munafik tidak mungkin masuk surga. Jadi serba salah Rasul akan mengatakan. Makanya kemudian dengan bahasa halus, oh tidak bisa, Ukasha sudah mendahului kamu. Itu namanya husnul ta'lim, supaya tidak tersinggung hatinya. Dan itulah kebijakan Nabi SAW. Intinya, alaihi tawakkaltu, kita diajarkan untuk bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia adalah Rabb, pemilik arsy yang sangat agung. Arsy ini adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menjadi khilaf para ulama tentang 3 makhluk, mana yang lebih utama diciptakan. Pertama arsy, yang kedua air, yang ketiga kolam. Ada yang mengatakan kolam dulu, ada yang mengatakan air dulu, ada yang mengatakan arsy dulu. Tapi pendapat yang akrab wallahu alam, bahwa Allah menciptakan pertama arsy dulu. Kemudian setelah itu air, karena arsy di bawah air.
kemudian setelah itu qalam, dan Allah katakan catatlah segala sesuatu yang akan berlaku. Lah arsy ini adalah makhluk yang sangat besar sekali, makhluk terbesar, bukan yang sangat besar, terbesar dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan apa? Kebesaran Allah. Allah sanggup menciptakan makhluk sebesar arsy. Bayangkan ketika Rasul membandingkan antara langit dan bumi dan galaksi-galaksi yang lainnya, kalau disatukan kemudian dibandingkan dengan arsy, itu laksana cincin di tengah di padang pasir. Cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Cincin itu langit, bumi, dan juga seluruh alam semesta. Sementara padang pasir itu arsy-nya, saking besarnya. Lalu siapa yang menciptakannya? Allahu Akbar. Allah tentu lebih besar dibandingkan arsy-nya. Lah setelah Nabi SAW mengajarkan doa ini, maka Rasul mengatakan sab'a marratin. Ibu baca 7 kali saja. Kapan itu? Ya di waktu pagi. Kapan waktu pagi? Ya setelah subuh kita sudah mulai start itu. Setelah subuh kita boleh membacanya. Kemudian 7 kali juga di waktu petang. Maksudnya di sore hari, bisa pada asar, bisa pada maghrib, terserah kan itu. 7 kali. Kemudian Rasul tutup hadisnya, kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kecukupan dalam kepentingan dunianya. Jadi menghadapi dunia ini ada saja jalan keluarnya. Itu makna kafahu. Allah mencukupkan itu maksudnya Allah memberikan banyak jalan keluar dari kesulitan dunianya. Pamannya ibu ada masalah dengan suami, karena sering baca doa ini, hanya sebentar saja akhirnya sudah tahu jalan keluar. Ada masalah dengan tetangga, ada yang masalah di perusahaan, ada masalah di teman-teman, dan begitu seterusnya. Maka orang yang selalu mendawamkan doa ini seolah-olah encer otaknya, bisa saja dia menyelesaikan masalah itu. Bukan hanya di dunia, wal akhirati, bahkan kesulitan di akhirat dia sanggup untuk terhindar dari kesulitan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwa zikir pagi petang ini disebutkan oleh sebagian para ulama satu di antara 4 zikir. Kalau kita baca setiap hari, maka kita dianggap sebagai ahli zikir. Pertama, tidak meninggalkan doa pagi dan petang. Yang kedua, tidak pernah meninggalkan zikir setelah sholat wajib. Yang ketiga, tidak pernah meninggalkan zikir sebelum tidur. Dan yang keempat, tidak pernah meninggalkan zikir setelah keluar rumah. Siapa yang mendawamkan 4 zikir ini? Zikir pagi petang, zikir ba'da salat, zikir sebelum tidur, dan zikir ketika keluar rumah, maka ibu dikatakan ahlu zikri, ahlinya berzikir. Karena ahli zikir itu bukan yang 24 jam ibu membaca zikir pagi, siang, malam, enggak. Itu namanya menyengsarakan diri. Syariat Islam itu tidak mungkin menyengsarakan umatnya. Cukuplah kita membaca 4 tempat zikir ini, maka kita dianggap ahlu zikir, ahlinya berzikir. Zikir pagi petang, zikir selepas sholat wajib yang 5 waktu, zikir sebelum tidur, dan zikir ketika kita keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah diantara faedah daripada riwayat ini, bahwa dalam riwayat ini Nabi menganjurkan kepada kita untuk melanggengkan doa ini, karena ini satu di antara jalan menuju surga yang dicatat oleh pengarang di dalam kitab 175 jalan menuju surga. Wallahu alam, saya kira satu bab saja sebelum saya tutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Hasbiyallah sama aja, cuman hasbiya itu aku, kalau na itu kami. Sama, hasbiyallah Allah, cukuplah Allah bagiku, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Tidak ada masalah kita membaca hasbuna atau membaca hasbiyah, artinya tidak lari, cuman bedanya aku dan kami saja. Itu namanya dhamir mutakallim mufrad dan juga jama' namanya. Cuman kalau hasbunallah itu sebagai ta'zim, sebagai ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jama' itu menunjukkan ta'zim, kemuliaan. Makanya kemudian dalam setiap doa biasanya menggunakan dhamir jama'. Rabbana atina, enggak pakai na semua kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna, gitu ya. Ya, jarang kita Rabbi, kemudian apa namanya, habli, ya enggak masalah sebenarnya kan. Intinya dua-duanya boleh. Boleh kita menggunakan mufrad, juga boleh menggunakan jama'. Wallahu a'lam. Ya. Sampai enggak tuh? Ya. Enggak, belum paham saya. Gimana? Suami istri nikah, namanya Siri. Terus karena dia mau umroh, jadi suruh nikah di pakai negara yang buka. Iya, terus jadi nikahnya 2 kali sudah, tapi satu manusia. Maksudnya sepasang suami istri. Yang pertama Siri secara agama, karena dia mau umroh harus dilegalkan di negara. Apa itu sah? Maksudnya itu setelahnya apa? Zina ya Ustaz? Setelahnya apa? Setelahnya apa? Setelah yang dilegalkan itu, setelah yang kedua itu. Ya enggak lah, malah memang harus dilegalkan. Kalau nikah siri itu sah secara syariat, kalau nikah resmi itu sah secara negara, dan harusnya memang kita begitu. Enggak, itu jadi 2 kali nikah. Ya enggak ada masalah 2 kali nikah. Cuman yang satu mengesahkan secara syar'i supaya halal apabila melakukan hubungan atau jalan berdua ke sana kemari ataupun boncengan, enggak ada jadi fitnah karena sudah nikah. Walaupun siri, yang penting kan sah secara agama kan, artinya kemana-mana berdua tidak haram. Kalaupun dia melakukan hubungan bukan zina. Tetapi masalahnya kita hidup di negeri yang penuh dengan aturan, ada administrasi, birokrasi, macam-macam lah negara kita ini yang perlu surat-suratan. Makanya harus dilegalkan, harus dapat surat nikah supaya anaknya jelas secara hukum negara. Bisa sekolah, bisa kerja, bisa macam-macam. Makanya memang harusnya seperti itu. Yang nikah siri itu harusnya diisbat nikahkan. Diisbat nikahkan itu maksudnya di kepengadilan
minta dari pihak pengadilan mengisbat nikah, sebab kalau tidak susah nanti urusan waris mewaris nanti. Kalau sampai ke pengadilan, walaupun dia istrinya, apa buktinya kau istrinya? Gak ada surat-suratnya, nanti report lagi, ngurus lagi. Jadi ini hal yang baik kalau seandainya mau melegalkan nikah itu hal yang bagus, tidak ada masalah. Ya, nikah 2 kali tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Zina itu kalau bilang zina itu salah ya Ustaz? Dan yang bilang zina itu salah ya Ustaz? Ya salah lah. Gimana dia nikah 2 kali? Makin kuat lah nikahnya. Bukan makin zina, makin kuat lagi. Ya, sah secara agama dan sah secara syariat lah, secara syariat. Kan makin kuat, double, kuadrat tuh kekuatannya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.